Untuk berikutnya hanya pesan ya, karena lagi ada tamu. Yang pertama dari sekolah lain, yang kedua bahwa nanti hari ini ada dari Kabupaten Banyumas ya, karena sifatnya silang dijaga baik-baik, kalian usah keluyuran dalam kelas saja. Kemudian kalau toh di luar ya di sini usah bal-balan, usah ada gabungan ya, kalian bisa di sini aja, jangan duduk di tempat yang tidak pas. Karena sekali lagi ada kegiatan ANBK, yang kedua pengawasnya silang, yang ketiga kebetulan pengawas dinas pun silang, bukan pengawas kita sendiri, maka kemudian tidak ada libur. Titip nanti kelas 7 yang pertama di sana sih ya, tidak rame banget. Yang kedua kelas 7 A, B dan C. Misalkan lagi kosong ya jangan rame di dalam kelas saja, jangan rame, jangan tukaran, paham ya? Kelas 7 paham kelas 7? Oke, yang kelas 7A, B, C jangan ramai karena persis dekat dengan kantor. Nanti dari pengawas dinas ke sini hari ini kan kalian yang pertama di sana. Kelas 9 yang udah gede juga sama di sini, ajak keluyuran betul-betul lah begitu ya. Kalau keluyuran ya sekalian ke UKS apa namanya? Perpus nggak apa-apa, tapi jangan di situ baru cukup begitu kan kayak wajan begitu. Jadi tetap di dalam ruang kelas masing-masing atau di sekitaran sini. Begitu aja yang saya sampaikan, tidak ada keluyuran di sana. Tapi pun kosong misalkan, yang penting kalian hadir karena memang tidak ada libur dimanapun tempat untuk ANBK. Begitu yang saya sampaikan, saya titip. Saya harus bagi dua sih, sini nanti saya pindah ke yang lain. Begitu selanjutnya monggo Ustaz Darwoto untuk mengaji bersama dengan kalian, ikuti sampai dengan jam selesai, terserah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil kiram. Syai'illahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa inna khususan li syekhi al-alim al-fadhil salim bin Samir al-Khatami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihulumihi wa hitarini. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu Syekh Salim bin Samir al-Khatami rahimahullah ta'ala fi dharaini. Amin. Untuk hari ini kalian bawa nggak kitabnya? Kitabnya Hidayatul Awam ya? Ya nggak apa-apa. Hari ini ngaji Safinah ya, lanjut yang kemarin. Sekarang adalah babnya bab tayamum. Fasal menerangkan sebab-sebab bolehnya tayamum. Faslun ay hadza faslun, faslun utawi iku ana fasal suwiji. Asbabul tayamumi utawi pira-pira sebab tayamum. Sebab-sebabnya boleh tayamum itu ada berapa? Iku salah satu ono telu. Jadi sebab-sebabnya boleh tayamum itu ada 3. Sebelum menerangkan fasal,
sebab bolehnya tayamum, Pak Guru ingin menjelaskan biar kalian tidak salah paham atau ragu-ragu, khususnya untuk mbak-mbak ini yang perempuan kalau ketika ke makom. Ya dengerin ya mbak-mbak ini khususnya kalau ke makom. Kemarin Pak Guru juga melihat ada beberapa mbak-mbak yang tidak masuk ke makom. Karena kenapa nggak masuk makom? Katanya lagi haid. Nah ini kayaknya kemarin pas ngaji Safinatun Najah itu kayaknya nggak dengerin. Nah ini harus diperjelas lagi. Ketika wanita yang sedang haid atau perempuan yang sedang haid, kemarin sudah dijelaskan wayahrumu bil haidi, wayahrumu lan haram bil haidi, sebab kelawan haid haram bagi orang-orang yang sedang haid, haram bagi perempuan yang sedang haid. Apa aja? Opo asratu asya'a, ada 10 larangan bagi wanita yang sedang haid. Yang pertama adalah as-sholatu, jelas sholat haram dilakukan atau tidak boleh. 1 itu sholat. Yang kedua adalah wa tawafu, sholat tawaf tidak boleh. Wa mashul mushafi, gowo mushaf atau memegang mushaf. Wa hamluhu, gowo atau memegang atau membawa, itu tidak boleh. Memegang, membawa tidak boleh. Pertama sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran tidak boleh. Nah ini ingat-ingat larangannya yang bagi orang perempuan yang haid. Walubsu fil masjidi, lan meneng ing dalam masjid atau berdiam diri di dalam masjid. Nah ini larangannya, berdiam diri di dalam masjid nggak boleh. Selanjutnya adalah wakiraatul Quran, lan moco Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah ini nanti hubungannya dengan ini membaca Al-Qur'an. Selanjutnya adalah wasaumu, lan puasa. Ya, tadi sudah jelas. Watalaku, lan tolak atau talak, nggak boleh cerai kalau lagi haid. Wal mururu, liwat fil masjid, dalam masjid, lewat di dalam masjid itu tidak boleh ketika haid. Kenapa tidak boleh? In khofat, lamun nguatiri wong wadon talwisahu ing gupai masjid, atau mengkotori, takut menetes di dalam masjid. Tapi kan zaman sekarang itu sudah canggih, ada yang namanya apa itu pembalut, jadi boleh-boleh saja. Karena zaman dulu itu belum diciptakannya suatu pembalut itu, makanya ditakutkan, dikhawatirkan akan menetes di masjid. Wal istimta'u, lan ngalap seneng-seneng bima kelawan anggota baina surati ing dalam antarane wudul warubati lan dengkul. Jadi tidak boleh bersenang-senang di antara pusar sampai dengan lutut. Nah, kalau ke makom sedang haid itu alasannya bukan karena makomnya yang nggak boleh ketika orang haid masuk ke dalam, itu bukan seperti itu konsepnya ya. Ini harus paham, jangan sampai gagal paham. Nanti anak-anak ma'arif gak paham. Ini ya didengerin ya. Yang nggak boleh, yang dikhawatirkan ketika masuk ke makom itu bukan karena tempatnya, bukan karena makomnya, tetapi ketika kita ke makom itu akan berdoa, akan tahlilan. Di situ tahlilan kan pasti surat Al-Fatihah kan, alhamdulillah, ayat kursi, falak, anas. Nah, karena di sini dilarang wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, yang dikhawatirkan seperti itu. Dari jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat dikhawatirkan kalau ketika wanita sedang haid, kalau ke makom itu ikut tahlilan, ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran, bukan karena tempat makomnya yang tidak boleh ketika haid, tapi di dalam kegiatannya di dalam makom. Paham ya?
Yang tidak boleh itu karena ada kegiatan yang di situ kegiatannya adalah membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Boleh masuk, boleh ikut tahlilan, tapi dengan catatan yang kemarin seperti Pak Mustolih dijelaskan, kita niati zikir, kita berangkat ke makom ikut tahlil tapi diniati zikir, kayak gitu boleh. Jadi masuk ke makom itu boleh ketika karena sudah jelas di Safinatun Najah tidak ada larangan untuk masuk ke makom. Yang dilarang itu hanya seperti itu ya tadi ya, sholat, tawaf, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran, berdiam diri di dalam masjid, membaca Al-Quran, puasa, talak, bersenang-senang di antara busur sampai lutut. Nah itu larangannya bagi orang haid. Tetapi ketika kita ziarah ke makom-makom Wali Songo atau makom-makom yang biasanya itu makomnya terkenal, itu memang ada tradisi atau mungkin ada larangan dari juru kunci ketika orang haid itu tidak boleh masuk. Nah itu juga harus perlu dipahami, harus diikuti karena di situ ada tradisi seperti itu. Karena setiap makom-makom itu beda-beda tradisinya, beda-beda peraturannya. Tapi yang jelas kalau masuk ke makom ketika haid itu boleh, karena tidak ada larangannya. Tidak bolehnya karena apa? Pendapat ulama banyak itu mengatakan takutnya di situ ada kegiatan yang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Seperti itu. Jelas? Ya. Jadi kalau ketika kenapa nggak masuk lagi haid, nah itu jangan alasan lagi, itu berarti nggak ngaji Safinatun Najah. Selanjutnya kita ke bab tayamum. Faslun ai hada faslun. Faslun utawi iku ono fasal suwiji. Asbabu tayamum utawi pira-pira sebab tayamum iku salah satun ono telu. Sebab-sebabnya boleh tayamum itu ada 3. Rupane faqadul ma'i kasepene saking banyu, berarti tidak adanya air. Sudah kesana kemari, sudah mencari kemana-mana, kok masih tetap tidak ada, baru boleh tayamum. Pertama bolehnya tayamum itu karena tidak adanya air. Sebab bolehnya tayamum yang kedua adalah wal marodu lan lara sakit. Ini tentunya sakitnya itu sakit ketika terkena air menjadi semakin parah atau berbahaya untuk kesehatan. Nah ini baru boleh untuk tayamum. Mengkhawatirkan kesehatannya ketika terkena air, penyakit itu semakin parah, baru ini boleh tayamum. Tapi kalau sakitnya tamarodo, sakitnya itu pura-pura, itu nggak boleh, harus sakit yang beneran. Terus sebab bolehnya tayamum yang ketiga adalah wal ihtiyaju lan butuh ilahi ingatase ma li atosil hayawani krono ngelake hayawan muhtaromin kang dimuliaake. Sebab bolehnya tayamum yang ketiga adalah air tersebut dibutuhkan karena hausnya hewan yang dimuliakan. Maksudnya gimana? Air itu di situ ada air pas-pasan untuk kita wudhu. Tetapi di samping kita atau di sekitar kita di situ ada hewan yang dimana hewan itu membutuhkan air itu. Ketika hewan itu tidak meminum air yang untuk kita wudhu yang pas-pasan itu, hewan itu akan meninggal atau akan mati. Maka air itu boleh dikasih ke hewan itu. Kita baru boleh tayamum karena adanya air itu pas-pasan. Sedangkan kita mau wudhu kok ada hewan di situ, hewannya butuh air untuk minum. Ketika tidak minum, hewan itu bisa meninggal. Tapi dengan catatan hewannya hewan yang dimulakan. Nah ini pasal menerangkan sebab-sebab bolehnya tayamum. Yang pertama adalah tidak adanya air.
Yang kedua adalah sakit. Sakitnya catatannya adalah sakit ketika sakitnya itu terkena air akan menjadi bahaya atau menjadi parah, baru boleh tayamum. Yang ketiga adalah air tersebut dibutuhkan karena hausnya hewan yang dimuliakan. Paham? Nah, hewan yang dimuliakan itu seperti apa aja? Nanti bawahnya kita dijelaskan. Kita akan menjelaskan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Selain yang dibahas di sini berarti hewan yang dimuliakan. Wa ghairul muhtarami wa ghairu utawi wa ghairul muhtarami utawi hewan kang ora den mulyakake. Berarti hewan yang tidak dimuliakan. Kita akan membahas hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Halo? Iku sitatun ono nenem. Hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Yang pertama apa? Rupane tarikus sholat, wong kang ninggal masalah. Orang yang meninggalkan sholat itu dinisbatkan, digolongkan, dikategorikan sebagai hewan yang tidak dimuliakan. Itu orang-orang yang meninggalkan sholat dikategorikan, digolongkan dengan hayawan, seperti hewan yang tidak dimuliakan. Masya Allah. Kita sehari itu dikasih 24 jam. Kita mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Satu waktunya itu enggak sampai 5 menit ya, paling cepat ya, paling lama ya 2 menit. Cat sholat kan kayak gitu biasanya kita kan. Kok sampai tidak sholat? Kalau bahasanya orang-orang Jawa Timur itu kebacut itu kebangetan. Selama 24 jam kita dikasih waktu, kok meninggalkan sholat 5 waktu, ini kebangetan. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat di sini dikategorikan ghairul muhtarami, seperti hewan yang tidak dimuliakan. Masya Allah. Selanjutnya yang dikategorikan hewan tidak dimuliakan adalah wazanil muhson, wazanilan wong kang zina, al muhsonu kang den reksa. Zina muhson itu adalah zinanya orang yang tidak ada hubungan atau status pernikahan, tidak ada hubungannya, tidak ada status pernikahan. Ini adalah zina muhson, tidak ada ikatan pernikahan. Ini namanya zina muhson. Itu dikategorikan ghairu muhtaram, seperti hewan yang tidak dimuliakan. Wal murtadu lan wong kang murtad. Murtad itu apa? Murtad itu orang-orang yang meninggalkan Islam atau keluar dari agama Islam. Itu dikategorikan hewan yang tidak dimuliakan. Orang-orang murtad itu kan ada dulu zamannya kristenisasi, zamannya diiming-iming dengan misalkan Sarimi satu dus keluar dari agama Islam, diiming-imingi dengan uang keluar dari agama Islam. Orang-orang murtad ini kenapa dikategorikan sebagai hayawan yang tidak dimuliakan? Karena berbahaya. Orang-orang murtad itu kan orang yang sudah tahu rahasianya orang Islam. Nah, ini takutnya akan membongkar rahasia-rahasianya orang Islam, maka dikategorikan seperti hayawan yang tidak dimuliakan. Wal kafiru lan kafir al harbiyu kang bangsa harbi. Kafir harbi. Kafir itu ada berapa? Kafir itu ada dua. Ada kalanya kafir harbi,
ada kalanya kafir dhimmi. Kalau kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi orang Islam, umat Islam. Tapi kalau kafir dhimmi itu adalah orang-orang kafir yang bisa hidup berdampingan dengan orang muslim, hidup rukun dengan orang muslim. Itu namanya kafir dhimmi. Nah, yang dikategorikan seperti hayawan yang tidak dimuliakan di sini adalah kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Ini kan banyak ya kejadian dari zaman dahulu, zamannya Nabi Muhammad sampai sekarang itu masih tetap ada orang-orang yang memerangi umat Islam. Tetapi juga banyak orang-orang kafir dhimmi yang hidupnya rukun dengan orang Islam, orang-orang kafir. Yang selanjutnya adalah yang dikategorikan seperti hewan yang tidak dimuliakan itu adalah wal kalbu, lan anjing. Anjing ini hewan yang tidak dimuliakan. Tapi di sini dikasih keterangan anjing itu tidak dimuliakan, tapi di sini ada keterangannya. Al ngakuru kang galak. Ya, kan ada pertanyaan jadinya. Anjing yang galak berarti kalau anjing-anjing yang penurut, anjing-anjing yang ingon-ingon itu loh, yang itu tidak dikategorikan hayawan yang tidak dimuliakan. Karena yang di sini yang dijelaskan adalah wal kalbu al ngakuru, anjing kang galak, anjing yang galak. Kenapa anjing galak itu tidak dimuliakan? Karena ketika kita di situ ada air pas-pasan, ya, kita mendekat untuk mengasih air itu ke anjing. Bukannya airnya yang diminum, malah kita yang dimakan sama anjing itu. Nah, ini berbahaya. Makanya hewan anjing yang galak ini tidak dimuliakan. Berarti tidak dikasih kesempatan untuk dikasih air minum. Kalau anjingnya anjing galak, berarti boleh kita gunakan untuk tayamum air itu. Ketika kita ada air pas-pasan, di situ kok ada anjing galak, di sampingnya kehausan, kita gunakan untuk wudhu saja, karena di situ malah anjingnya itu malah akan membahayakan kita. Kayak gitu. Selanjutnya adalah wal hinjiru, lan babi celeng. Kalau celeng ini, babi ini tidak ada keterangannya babi galak atau tidak, di sini tidak ada. Pokoknya semua babi mau galak mau penurut itu tidak dimuliakan. Diulangi lagi dari awal biar kurang 3 menit. Sebab-sebabnya boleh tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah tidak adanya air. Yang kedua sakit. Sakitnya ketika terkena air menjadi tambah parah atau menjadi bahaya. Ini boleh tayamum. Yang ketiga adalah air tersebut dibutuhkan karena hausnya hewan yang dimuliakan. Jadi kita itu lebih mementingkan hewan itu daripada hewan itu ketika tidak minum dengan air yang pas-pasan ini akan meninggal. Makanya kita boleh kasih airnya ke hewan yang dimuliakan itu. Berarti kita tayamum. Tayamum itu bukan untuk menggantikan wudu ya. Kalau bicara tayamum ini kan adalah sesuatu yang darurat atau alternatif dari wudu dari air. Alternatifnya nanti ada tata caranya menggunakan debu dan sebagainya nanti ke belakang. Tayamum juga bukan untuk menggantikan wudu saja, tapi mandi juga. Mandi juga bisa ditayamum. Seperti kemarin itu terjadi COVID-19,
ya, yang korban-korban COVID yang tidak boleh dimandikan karena ketika dimandikan takutnya virus-virusnya menyebar dari saluran-saluran air. Mayit itu kan wajib dimandikan ya, mayit itu wajib dimandikan. Nanti ada babnya di belakang. Mayit itu wajib dimandikan. Nah, di situ kalau tidak boleh dimandikan dengan air, maka menggunakan tayamum, menggunakan debu. Tentunya nanti ada peraturan-peraturan tata caranya menayamumi mayit, memandikan mayit. Halo? Paham ya? Tayamum tadi sudah paham. Terus hayawani muhtaromin, hewan yang dimuliakan. Nah, seterusnya adalah hewan-hewan yang tidak dimuliakan atau yang dikategorikan hewan-hewan yang tidak dimuliakan. Itu ada 6 ya, diingat-ingat ada 6 ya, termasuk hewan yang membahayakan, hewan buas itu tidak dimuliakan. Tapi di sini ada sesuatu yang sangat apa ya namanya, sangat memprihatinkan. Kalau menurut saya itu seperti itu. Yang dikategorikan seperti hewan yang tidak dimuliakan itu ada 6. Rupane tarikus sholat tadi sudah dijelaskan, ngongkang tinggal sholat. Berarti orang-orang yang meninggalkan sholat lebih mulia daripada ayam, kambing. Berarti lebih muliakan ayam, kambing ya, ketika orang yang meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat itu digolongkan atau dikategorikan sebagai hayawan yang tidak dimuliakan. Wazanil muhson, wong kang zina, muhson, zina yang di situ yang tidak ada hubungan atau tidak ada hubungan pernikahan atau tidak ada status pernikahan. Nah, ini namanya zina muhson. Ini juga dikategorikan sebagai hayawan yang tidak dimuliakan. Selanjutnya adalah murtad. Orang-orang yang murtad itu tidak dimuliakan seperti hewan. Terus kafir, al kafiru harbi, wong kang kafir bangsa harbi tadi, kafirnya orang-orang yang memerangi umat Islam. Selanjutnya adalah wal kalbu, anjing, itu tidak dimuliakan. Tapi dengan catatan anjingnya itu harus akuru, kang galak, anjing yang galak. Selanjutnya adalah wal hinjiru, adalah celeng atau babi. Faslun utawi iki ukuwono fasal swiji surutul tayamumi utawi piro-piro syaratnya tayamum. Tadi adalah sebab bolehnya tayamum dan ketentuan-tentuannya tayamum. Sekarang adalah syarat-syaratnya tayamum. Iku asratun ono 10. Rupane ayakuna lan yento ono 10 ono tayamum iku biturobin lebu, harus adanya debu. Pertama syaratnya tayamum itu harus adanya debu, karena syarat yang paling utama ketika tayamum itu menggunakan debu. Wa alayakuna lan yento opo aturobu lebu iku tahirun kang suci. Pertama adalah syaratnya adalah adanya debu, yang kedua adalah debunya harus suci. Nanti tayamum menggunakan debu, tapi debu sini itu loh di kandang ayam, ya nggak boleh, harus suci. Nanti ada keterangannya debu yang suci itu seperti apa. Wa ala yakuna lan yento ora ono turobu lebu iku mustakmalan kang wis digunakake, berarti tidak boleh menggunakan debu yang sudah digunakan mustakmal. Wala yukhali tahu
wala yukhalitahu ing nyampuri ing lebu apa dakipun lebu wanah sepadane. Wa ayat sidahu lan yento nejo wong ing lebu wa ayam syaha lan yento ngusap wong wajhahu ing raine wong. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya nanti ada informasi atau mungkin ada sepatah dua patah kata dari Bapak Ustadz Siddiq. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kakak atau adik kita ya, kelas 7 itu termasuk kakak ya. Kalau kelas 9 adik. Ya benar ya. Ya benar adik itu ya. Ya. Nah, kita doakan ya nanti ANDK-nya diberikan kelancaran Allahumma amin. Ya. Kita ucapkan selamat buat Grup Mutiara Hati ya. Kita tepuk tangan ya. Ya. Alhamdulillah kemarin kita dapat juara 1 ya. Ya, berkat kekompakan kalian, berkat doa-doa dari semuanya ini. Ya, tanpa doa kalian semua dari anak-anak yang biasa untuk istighosah itu tidak akan lancar. Alhamdulillah. Itu maka ketika ada event-event kalian jangan sampai minder ya. Misalnya kalian kok ditunjuk oleh Pak Guru, kok melu lomba ya, karena kamu sudah dipandang ya, dipandang bahwa kamu mampu ya, diperhitungkan ya. Kamu jangan minder, mau ngelapak itu biasanya itu ya. Nah itu jangan, karena apa, potensi kamu itu sangat banyak ya. Ada yang takro, ada yang apa aja, itu udah ada bagian-bagiannya ya, menurut ekstra-ekstranya. Nah makanya dari sekarang kalian kembangkan. Bok ada nanti ada event lagi, kalian ikutlah lagi. Jangan sampai kalah dengan yang lain ya. Alhamdulillah ya. Ya, kemarin sebenarnya eventnya banyak, tidak hanya hadroh ya, ada vlog, ada satu lagi puisi. Nah, tapi yang vlog nggak jadi ya, karena kemarin terlambat, terus briefingnya kurang ya. Nah itu sebenarnya semangat ya Mbak sampai kelas itu untuk ke depan ya, insya Allah ya. Himbauan untuk di kelas ya, harap tenang karena tidak boleh mengganggu kelas 8 yang sedang AMBK ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.